Jadi basically ini semua adalah rangkaian dari presentasi-presentasi untuk report-report Anda ya. Jadi saya nggak akan ada presentasi lagi dari saya maksudnya, tapi sifatnya Anda aja yang presentasi untuk kita diskusi ya mengenai tugas-tugas Anda. Silakan Mbak Vika. Apakah sudah terlihat, Pak? Sudah, tapi kecil sekali. Boleh dibesarkan nggak ya? Oh ya, sebentar. Di full screen gitu, kalau bisa. Kalau di full screen nggak bisa ya? Gimana ya caranya, Pak? Ya oke, kalau gitu digedein lagi aja supaya lebih kelihatan. Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi Pak Gamal, Mbak Risma, dan teman-teman sekalian. Izin saya mempresentasikan tentang analisis struktur perekonomian dari Kota Cimahi. Jadi di latar belakangi Kota Cimahi adalah salah satu bagian dari Metropolitan Bandung Raya, dan pada tahun 2020 Kota Cimahi ini bersama di kawasan Metropolitan Bandung Raya ini dia menjadi kawasan yang pembangunan yang bertujuan mengendalikan pembangunan dengan mengoptimalkan fungsi dari pemerintahan di tingkat pusat dan daerah. Nah, Metropolitan Bandung Raya tersendiri ini terbagi menjadi tersebar di 5 kabupaten dan kota, yaitu Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Bandung Barat. Nah, Kota Cimahi ini dipilih menjadi salah satu yang akan saya analisis karena rata-rata laju pertumbuhan Kota Cimahi ini di tahun 1990 sampai 2000 itu berada di angka 2,12% per tahun, sedangkan untuk rata-rata laju pertumbuhan Jawa Barat 1,95%, sehingga tentu Kota Cimahi berada di atas rata-rata laju pertumbuhan penduduk Jawa Barat. Akhirnya di tahun 2003 Kota Cimahi resmi menjadi kota administratif, kota otonom, dan pada tahun 2015 sampai 2020 Kota Cimahi mengalami penurunan laju pertumbuhan penduduk. Di tahun 2015 dan 2020 laju pertumbuhannya itu 1,19% per tahun. Nah, dengan adanya peningkatan tersebut, maka perlu dilakukan analisis untuk perekonomiannya. Untuk itu tujuan dari laporan ini adalah menganalisis struktur ekonomi daerah berdasarkan shift share, LQ, dan indeks spesialisasi. Nah, gambaran umumnya ini penduduk merupakan komponen utama yang menyelenggarakan pembangunan di suatu wilayah. Nah, pada 2001 Kota Cimahi resmi berpindah dari Kabupaten Bandung, dan tahun 2007 Kabupaten Bandung Barat juga berpisah dari Kabupaten Bandung, sehingga ada perubahan jumlah penduduk yang cukup signifikan di Kabupaten Bandung. Untuk jumlah penduduk kawasan Metropolitan Bandung Raya sendiri memiliki kepadatan penduduk di 2.533 jiwa per kilometer persegi, dan Kota Cimahi menjadi kota dengan kepadatan paling tinggi, yaitu 15.470 jiwa per kilometer persegi. Untuk spesiali industri utama, dari hasil indeks spesialisasi utama di 9 sektor yang berada di Kota Cimahi menunjukkan bahwa di tahun 2010 indeks spesialisasi berada di sektor industri pengolahan, listrik, gas dan air bersih, serta konstruksi. Akan tetapi terjadi perubahan di tahun 2015 dan 2020. Hasil yang didapat, sektor konstruksi menjadi sektor tertinggi dengan indeks spesialisasi tertinggi. Untuk indeks identifikasi sektor unggulan, hasil perhitungan LQ Kota Cimahi dengan menggunakan data PDRB di tahun 2010 dan 2020, nilai rata-rata LQ yang di atas 1 itu berada di sektor basis di 3 sektor, yaitu industri pengolahan, konstruksi, dan keuangan, persewaan, dan jasa. Untuk dianalisis perubahan struktur ekonomi Kota Cimahi, dianalisis shift share-nya dalam laporan ini menggunakan variabel pendapatan
PDRB 2010 sampai 2020 mengenai komponen PN dengan persentase laju pertumbuhan sebesar 21,94%, yang artinya secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat tahun 2010 sampai 2020 telah mempengaruhi peningkatan PDRB Kota Cimahi sebesar 21,94%. Dan analisis Sifshan menurut sektor perekonomian berdasarkan pertumbuhan proporsional menunjukkan pertumbuhan ekonomi di masing-masing sektor. Perubahan struktur perekonomian ditandai dengan proses perubahan struktur menurut pangsa sektor primer, meningkatnya pangsa sektor sekunder, dan pangsa sektor tersier. Hal ini dapat diartikan bahwa mulai terjadi pergeseran dari sektor primer, yaitu sektor pertanian, menuju sektor sekunder, yaitu konstruksi dan industri pengolahan. Secara umum, sektor-sektor ekonomi Kota Cimahi berdasarkan komponen proporsional ada yang memberikan kontribusi positif dan ada juga yang negatif terhadap PDRB Kota Cimahi. Sektor yang memiliki nilai komponen proporsional positif yaitu sektor pengangkutan dan komunikasi dan keuangan dan persewaan. Maka kedua sektor tersebut memiliki pertumbuhan yang cepat, sedangkan jika dilihat dari sektor yang memiliki nilai negatif, yaitu sektor pertanian, sektor industri pengolahan, sektor listrik dan air bersih, sektor konstruksi, sektor perdagangan, berarti itu mengalami penurunan kontribusi terhadap PDRB. Kontribusi sektor industri pengolahan dan sektor konstruksi merupakan sektor yang memiliki kontribusi paling besar terhadap PDRB Kota Cimahi, akan tetapi dengan nilai negatif menjadi sektor ini adalah sektor yang lebih lambat dari sektor lainnya dalam yang memiliki angka PPIJ positif. Untuk komponen pertumbuhan pangsa wilayah memiliki hampir semua sektor memiliki daya saing yang baik, PPW di atas 0. Akan tetapi sektor pertanian dan jasa memiliki daya saing yang kurang baik karena PPWIJ-nya di bawah 0. Pergeseran bersih dari analisis ini didapat bahwa dari penilaian angka nilai pertumbuhan proporsional pada tahun 2015-2020 didapatkan bahwa terdapat 4 sektor yang memiliki nilai PB di atas 1, yaitu sektor industri pengolahan, listrik, gas dan air bersih, pengangkutan, komunikasi, keuangan, dan persewaan. Sedangkan sektor yang memiliki PB di bawah 1 adalah sektor pertanian, konstruksi perdagangan, jasa. Nah, nilai PB ini dapat digunakan untuk menentukan kedudukan suatu sektor berada di kuadran dengan pertumbuhan progresif dan lamban. Nah, hasilnya adalah sektor industri pengolahan dengan nilai indeks spesialis 1, LQ di atas 1, dan pertumbuhan ekonomi di bawah 0, dan daya saing di atas 0, dapat diartikan bahwa sektor merupakan sektor spesialisasi suatu daerah dibandingkan sektor tersebut di daerah lainnya. Akan tetapi, sektor industri pengolahan juga merupakan sektor basis, dan pertumbuhan ekonomi sektor ini rendah, namun memiliki daya saing yang baik jika dibandingkan dengan sektor lainnya. Pertumbuhan ekonomi sektor industri pengolahan rendah, namun sektor ini merupakan sektor basis yang memberikan kontribusi kedua terbesar bagi perekonomian Kota Cimahi. Sektor industri pengolahan Kota Cimahi tumbuh saat ini dikarenakan Kota Cimahi memiliki jumlah unit usaha industri pengolahan kecil dan menengah dan besar sebanyak 6.112 unit usaha dan dapat menyerap rata-rata tenaga kerja sebesar 80.785 jiwa. Lalu sektor konstruksi memiliki indeks spesialisasi di atas 1, LQ di atas 1, PE di bawah 0, dan DS di bawah 0. Artinya sektor tersebut merupakan sektor spesialisasi daerah tersebut dibandingkan daerah lainnya. Sektor tersebut juga merupakan daya saing, akan tetapi dari sisi pertumbuhan ekonomi sektor ini rendah dan daya saing yang kurang baik dibandingkan sektor lainnya. Salah satu poin yang dibahas dalam dokumen RPJMD, karena pembangunan Kota Cimahi diharapkan dapat mewujudkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi baik dalam konteks wilayah kota maupun antar kota. Dari segi ketenaga kerjaan dan pengangguran terbuka, tren ketenaga kerjaan di Kota Cimahi paling tinggi diserap oleh sektor industri pengolahan. Hal ini dikarenakan industri pengolahan yang ada di Kota Cimahi adalah industri tekstil. Tren pengangguran di Kota Cimahi juga semakin lama terjadi peningkatan. Pengangguran terbuka ini adalah pengangguran baik sukarela maupun secara terpaksa.
tren pengangguran paling tinggi di Kota Cimahi terjadi di tahun 2020 karena terjadi penambahan sebesar 10.000 jiwa. Hal ini karena adanya pandemi COVID yang mana menurunkan daya beli masyarakat sehingga produksi pun diturunkan. Selain itu, tingkat pendidikan Kota Cimahi juga terbilang rendah. Kesimpulan dari laporan ini adalah sektor industri pengolahan dan konstruksi merupakan sektor spesialisasi dan sektor basis yang sangat berpengaruh terhadap PDRB Kota Cimahi, akan tetapi tidak diikuti dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Banyak faktor yang mempengaruhi hal tersebut, salah satunya adalah investasi, infrastruktur, dan pendidikan dari tenaga kerja itu sendiri, sehingga Kota Cimahi perlu mempertimbangkan kedua sektor tersebut untuk dapat dikembangkan lebih lanjut agar sektor tersebut bisa terus bertumbuh dan mempengaruhi PDRB Kota Cimahi, khususnya PDRB Jawa Barat pada umumnya. Pemerintah Kota Cimahi perlu meningkatkan perhatian terhadap sektor non-basis yang memiliki potensi pertumbuhan dan daya saing yang baik juga. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih, Pak. Oke, saran saya sebetulnya yang dipresentasikan jangan teksnya ya, yang dipresentasikan sebetulnya adalah dokumen-dokumen lampirannya justru. Jadi kalau kita lihat tabel-tabelnya yang dibuat sama Mbak Vika, ini kira-kira apa pelajaran yang bisa kita ambil gitu ya. Jadi bagaimana cara kita membaca data ya setelah diproses sama Mbak Vika ini. Lalu kemudian bagaimana kita mengambil kesimpulan tentang daerah yang kita pelajari kalau kita membaca data ya. Nanti mungkin buat Mbak Silka sama Mbak Rizka ya, presentasinya kira-kira seperti itu ya, ketimbang mempresentasikan teksnya. Ada pertanyaan buat Mbak Vika, silakan. Silakan ya, saya sambil nyatet nih. Ada yang baik atau kurang baik menurut teman-teman? Ada pertanyaan? Ini kok teman-teman nggak terlalu aktif ya? Kalau nggak ada pertanyaan, saya suruh nanya deh. Kira-kira kalau misalnya harus mengulang ya presentasinya Mbak Vika ya, apa kira-kira poin-poin take away yang penting ya dari presentasinya Mbak Vika ya? Ada Mas Wahyu, silakan Mas Wahyu, kira-kira poin take away-nya apa Mas Wahyu? Iya Pak, maaf Pak, di rumah lagi. Iya Pak, tadi saya sempat lihat beberapa wilayah yang memiliki industri basis yang industri basis yang memiliki sektor yang terdapat sektor basisnya termasuk soal industri pengolahan tadi. Namun daya saing dan ininya sebenarnya masih kelihatannya di data itu masih di bawah 0 Pak. Kalau yang saya lihat tadi ya, tapi mungkin saya setelah itu saya kurang melihat ada perbandingan dengan sektor-sektor yang lain yang menunjukkan bahwa dia di atas 0 gitu. Itu aja Pak dari Wahyu Pak. Coba dijelaskan Mbak Vika, kenapa begitu? Iya Pak, tadi indeks spesialisasi, kalau untuk industri pengolahan memang indeks spesialisasinya di angka 1, terus LQ buat sektor basisnya di atas 1, PE-nya di bawah
minus 4,81 dan DS-nya di 6,9. Ini Oke. sebenarnya Pastinya apa? Di penjelasan di awal yang redaksinya itu mungkin arah panahnya kali ya. Jadi saya melihatnya PS kurang dari 0 gitu. Jadi saya DS kurang dari 0. Jadi saya berpikir daya saingnya di bawah 0 gitu di kalimat atasnya ya, di penjelasan yang di kata Bapak penjelasan teksnya itu tadi di atas. Sehingga kalau di tabel jadi kelihatan daya saing jadi di atas 0 atau di atas 1 gitu, Pak. Terima kasih. Oke, mungkin yang harus kita diskusikan sebetulnya adalah apa arti dari masing-masing indikator ini ya, indeks spesialisasi, location quotient, shift share gitu ya. Apa implikasinya, apa yang bisa dipelajari sama Mbak Vika mengenai ekonomi daerahnya. Saya ingin kita semua menghindari cuma mengeluarkan angka saja gitu ya, angkanya pokoknya segini gitu ya. Minus 6,65. Tapi apa yang bisa kita pelajari dari daerah tersebut? Kalau kita lihat angka-angka ini itu yang lebih krusial sebetulnya. Ini kan angka-angka ini adalah pedoman analisis ya. Tapi sebetulnya kenapa angkanya demikian? Artinya apa gitu bagi daerah tersebut? Coba itu yang diperjelas Mbak Vika. Kalau ini Pak, kalau dari indeks spesialisasi ini dia menjelaskan tentang spesialisasi sektor spesialisasi di suatu wilayah terhadap sektor lainnya. Terus kalau misalnya LQ ini sektor basis jadi sektor utama. Untuk PE ini dia buat ngetahuin seberapa cepat seberapa cepat atau lambat dia berpengaruh terhadap PDRB. Jadi kalau misalnya negatif berarti dia relatif lambat, dan kalau misalnya yang positif itu dia cepat. Oke, ada yang punya pertanyaan nggak terhadap penjelasan tadi itu? Apa bedanya misalnya indeks spesialisasi dengan location quotient dan shift share? Apa arti misalnya coba tolong tadi ditampilkan lagi Mbak Vika. Jangan dihilangkan. Oke, jadi misalnya kalau pertanian, bukan ini dong. Ya, tadi ya. Misalnya kalau kita lihat pertanian, indeks spesialisasinya 0,02, artinya apa? Lalu kemudian location quotient-nya 0,02. Lalu kemudian shift share-nya ini yang mana ya? PI ya maksudnya? Iya, Pak. Ini 6,05 gitu. Ini yang artinya apa nih terhadap sektor pertanian? Bisa dijelaskan lebih lanjut nggak? Kalau yang dari pertanian ini berarti kan indeks spesialisasinya karena di bawah 0,02 berarti dia bukan sektor yang spesial, bukan dia bukan sektor bahasanya indeks spesialisasi sih ya. Jadi dia kayak dibanding sektor lainnya dia tidak lebih unggul seperti itu. Terus untuk LQ-nya di bawah dia 0,02 berarti di bawah 1 berarti dia bukan sektor basis. Terus PE-nya minus 6,65 karena dia negatif berarti dia dia lajunya lambat. Terus DS-nya di bawah minus juga berarti dia tidak memiliki pengaruh. Lajunya lambat itu perbandingannya terhadap siapa? Lajunya lambat terhadap PDRB, Pak. Nah, ini yang harus dibandingkan. Harus diperjelas perbandingannya ya. Jadi kalau indeks spesialisasi, ini ada yang punya pertanyaan nggak? Apa bedanya indeks spesialisasi, location quotient, dan shift share? Atau udah ngerti semua? Coba kalau ini daripada ntar saya tes gitu ya. Ada yang punya pertanyaan nggak terhadap indikator-indikator ini? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Mau bertanya, itu kan yang untuk
sektor pengangkutan dan komunikasi, dia kan indeks spesialisasi dengan LQ-nya kan di bawah, berarti bukan sektor basis. Tapi kan kata Kak Vika tadi, kalau PE itu kan dampak untuk PDRB-nya ya. Maksudnya kenapa dia malah tinggi tapi dia bukan sektor basis non-basis gitu loh Pak. Ya, jadi ini adalah 4 indikator yang penting untuk mengetahui sebetulnya dari sekian banyak dari sekian banyak sektor, mana yang kira-kira perlu Anda perhatikan, gitu ya. Kalau indeks spesialisasi yang mau Anda bandingkan adalah seberapa besar lapangan usaha tersebut dibandingkan dengan sektor lain di dalam kota Anda. Jadi kalau misalnya Anda mau membandingkan indeks spesialisasi, maka pertanian di dalam hal ini Cimahi ya, Mbak Vika ya? Iya Pak. Nah, Anda akan membandingkan lapangan usaha di bidang pertanian terhadap lapangan usaha di bidang pertambangan, industri pengolahan, listrik, konstruksi, dan lain-lain di Cimahi. Paham ya? Jadi Anda membandingkan lapangan usaha pertanian dengan lapangan usaha sektor lain di Cimahi. Itu yang namanya indeks spesialisasi. Seberapa terspesialisasi sektor saya ya dibandingkan sektor lain di kota atau kabupaten saya. Tapi kalau Anda bandingkan location quotient, Anda membandingkan sebuah lapangan usaha, sebuah sektor ya, terhadap sektor tersebut secara nasional. Jadi contohnya Anda membandingkan lapangan usaha di bidang pertanian di Cimahi dengan lapangan usaha pertanian di provinsi atau nasional. Nanti location quotient-nya tergantung Anda mau pakai pembandingnya siapa ya, pembandingnya nasional atau pembandingnya di regional gitu. Dalam hal ini Mbak Vika pakainya pembandingnya apa? Regional apa nasional? Provinsi? Regional Pak, Jawa Barat. Regional ya, jadi membandingkannya location quotient terhadap Jawa Barat. Jadi kalau kita lihat, ternyata Cimahi itu mirip atau tidak mirip dengan Jawa Barat dalam hal sektor pertanian. Mirip nggak? Enggak Pak. Kenapa nggak mirip? Soalnya di bawah 0,02. Mirip dong. Mirip dong. Karena indeks spesialisasinya sama location quotient-nya sama. Paham nggak? Jadi kalau kita lihat perbandingan antara indeks spesialisasi antara sektor pertanian dibandingkan seluruh sektor yang lain, dan Anda bandingkan dengan kondisi pertanian terhadap Jawa Barat, agak mirip. Paham ya? Jadi indeks spesialisasinya, pertanian itu ternyata nggak terlalu besar, kecil ya di Cimahi. Jadi dia tidak terlalu bergantung kepada pertanian dibandingkan dengan industri pengolahan. Artinya industri pengolahan di sana jauh lebih banyak dibandingkan pertanian. Orang yang macul jumlahnya lebih sedikit dibandingkan orang yang bekerja di pabrik. Kira-kira gitu ya. Kalau indeks spesialisasi bicaranya itu. Tapi kalau location quotient, kalau kita bandingkan kota ya, bukan kabupaten ya, kota Cimahi dengan Jawa Barat, mirip atau enggak? Sorry, tadi salah ya. Tidak mirip. Karena Jawa Barat lebih banyak orang yang bertani dibandingkan dengan Cimahi. Gitu ya Mbak Vika ya? Betul ya? Iya Pak. Nah, jadi kalau indeks spesialisasi dan location quotient, kita bicaranya mengenai indikator-indikator yang sifatnya statis. Ya. Tahun ini ya location quotient-nya berapa? Tahun ini indeks spesialisasinya berapa? Tapi kalau kita bicara shift share, kita ini bicara mengenai indikator yang bergerak, indikator yang dinamis, bukan statis, ya. Jadi kalau kami mau melihat pertumbuhan di bidang pertanian, kira-kira apakah kita tumbuh lebih cepat atau kita tumbuh lebih lambat terhadap
referensinya. Nah, dalam hal ini Mbak Vika pakai referensinya provinsi ya, Jawa Barat ya. Jadi Iya, kalau Pak. kita lihat Provinsi Jawa Barat peningkatan produktivitasnya, kalau saya bilang peningkatan produktivitas artinya perubahan PDRB ya. PDRB-nya Jawa Barat dari pertanian meningkat, gitu ya Mbak Vika ya. Lalu kemudian bisa saja ternyata PDRB-nya Cimahi dari pertanian meningkat juga. Tapi supaya kita tidak punya gambaran yang ilusif ya, gambaran yang salah, kita harus membandingkan. Ternyata walaupun PDRB pertanian di Cimahi meningkat, tapi PDRB pertanian di Jawa Barat meningkat jauh lebih cepat, gitu ya. Sehingga kemudian kalau kita bandingkan, oh ternyata kita meningkatnya lebih sedikit 6,65% daripada pertumbuhan yang terjadi di Jawa Barat. Nah, implikasinya ternyata memang dari berbagai indikator ini bisa nggak kita bergantung pada pertanian untuk kota Cimahi? Ujungnya itu pertanyaannya. Bisa nggak Mbak Vika kita bergantung pada pertanian? Enggak, Pak. Nggak bisa. Jangan bergantung pada pertanian. Kenapa? Karena satu, lapangan usahanya kecil. Lapangan usahanya kecil. Satu, lapangan usahanya kecil. Yang kedua, lapangan usahanya bukan hanya kecil dibandingkan sektor yang lain, lapangan usahanya juga kecil dibandingkan Jawa Barat, artinya kita tidak kompetitif. Kalau kita lihat pertumbuhannya juga jauh lebih lambat dibandingkan pertumbuhan di Jawa Barat. Nah sekarang balik lagi coba, kita lihat yang industri pengolahan. Indeks spesialisasinya 1, berarti sangat tinggi kan? Jadi sangat terspesialisasi. Location quotient-nya 1,18, sama tinggi juga. Jadi kita jadi Cimahi dalam aspek industri pengolahan jauh lebih terpusat, jauh lebih terklaster dibandingkan Jawa Barat. Tapi shift share-nya minus. Apa artinya Mbak Vika? Berarti lebih lambat, Pak. Nah, itu artinya Anda harus sangat hati-hati. Ya. Industri pengolahan yang menjadi backbone dari kota Cimahi yang seluruh penduduknya terspesialisasi, yang banyak sekali terkonsentrasi di industri pengolahan, ternyata pertumbuhannya tidak lebih cepat dibandingkan kota Jawa Barat. Ada sesuatu yang salah di situ. Artinya kalau Anda mau bikin kebijakan, harusnya sektor yang paling diperhatikan adalah sektor industri pengolahan ini. Ada apa gitu? Harus ada sesuatu yang dipelajari di situ. Kenapa sektor ini tidak menghasilkan PDRB yang tinggi? Apakah karena ternyata biaya yang dikeluarkan untuk transportasi atau untuk pengolahan atau untuk sumber daya manusia ternyata terlalu tinggi, atau ternyata sumber daya manusianya rendah sehingga tidak produktif? Apakah perusahaan-perusahaan yang ada di kota Anda tidak punya alat-alat yang canggih sehingga kemudian biaya produksinya menjadi lebih tinggi dibandingkan biaya produksi di tempat lain? Nah, ini hal-hal yang harus Anda perhatikan, ya. Nah, kalau melihat dari 3 indikator, 4 indikator ini, kira-kira mana sektor lain yang Anda perlu perhatikan? Konstruksi, Pak. Nah, kenapa konstruksi perlu diperhatikan? Karena dia mirip pergerakannya kayak industri pengolahan. Jadi indeks spesialisasinya di atas 1, terus sektor basisnya LQ-nya di atas 1, tapi dia pergerakannya lambat karena negatif. Nah, ini udah terangkum di dalam teksnya Anda atau belum? Sudah, Pak. Ya, maksud saya mana yang perlu diperhatikan kira-kira? Mana kebijakan seperti apa yang perlu dikeluarkan di dalam di dalam oleh Pemda Cimahi? Udah keluar belum? Belum keluar ya? Maksudnya di laporannya, Pak? Iya, di reportnya. Di reportnya ada, Pak. Sudah, Pak. Di bagian kesimpulan. Ya, jadi yang ingin saya sampaikan adalah jangan cuma tadi angka-angkanya, tapi kira-kira sebetulnya apa saja yang nah ini udah kelihatan nih, sektor industri pengolahan dan konstruksi merupakan sektor spesialisasi dan sektor basis. Pengaruhnya terhadap PDRB Kota Cimahi besar, tapi kok pertumbuhan ekonominya rendah. Nah, kenapa? Ini harus jadi perhatian ya.
salah satu alasan kenapa Mbak Vika yang diminta presentasi adalah karena saya sudah melihat bahwa dari hasil analisisnya ada insight ya, ada sesuatu yang bisa kita pelajari. Oh ternyata ya ada sektor-sektor tertentu yang harus kita perhatikan, gitu ya. Ada sektor-sektor yang bisa diabaikan, pertanian bisa diabaikan. Kenapa bisa diabaikan? Ya karena tidak merupakan spesialisasinya Cimahi. Jadi kalaupun pertumbuhan PDRB-nya nggak terlalu tinggi, nggak apa-apa, gitu. Diabaikan saja. Gitu ya. Jadi itu yang ingin saya dorong ya. Silakan teksnya nggak usah dipaparkan menurut saya. Yang lebih krusial nanti teman-teman ya paparkannya ya yang tabel-tabelnya. Tapi saya ingin kita bisa berdiskusi. Ini angkanya kenapa begini ya? Lalu kemudian implikasinya apa terhadap perencanaan wilayah dan kota kita? Dan sebelum kita ngomongin perencanaan ya, kan saya belum ngajarin perencanaan ya, saya baru ngajarin analisisnya saja. Nah, aspek analisisnya apa yang bisa kita pelajari dari data-data ini? Gitu ya. Makasih Mbak Vika. Berikutnya siapa? Mbak Rizka ya? Iya Pak, izin share screen. Supaya aktif ya. Silakan diundi Mbak Risma. Siapa yang nanti harus jadi penanggap ya? Baik, Pak. Nih, apakah sudah terlihat, Pak? Ya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya, Rizka Pilia, ingin mempresentasikan identifikasi pertumbuhan ekonomi di Kota Palembang terhadap Provinsi Sumatera Selatan. Nah, di sini saya mengawalinya dengan kondisi tahun 2021 di mana terjadi pandemi COVID-19 yang menimbulkan berbagai kebijakan muncul sehingga ada sektor-sektor tertentu yang tertekan akibat kebijakan tersebut. Lalu untuk melihat kondisi perekonomian Kota Palembang, saya membandingkan dengan Provinsi Sumatera Selatan sebagai pembandingnya, ya, di mana yang pertama dari pertumbuhan ekonominya dulu. Secara garis besar pertumbuhan ekonomi di Kota Palembang juga ikut menurun pada tahun 2021, yaitu pada tahun 2020 nilai PDRB-nya sebesar 458 miliar rupiah kurang lebih, lalu mengalami penurunan sebesar minus 1,43 di triwulan ketiga pada tahun 2021. Lalu naik lagi lalu mengalami peningkatan lagi menjadi 3,93. Untuk pertumbuhan lapangan usahanya sendiri di Provinsi Sumatera Selatan ini yang paling tinggi yaitu jasa kesehatan, lalu diikuti dengan jasa pendidikan, dan yang paling rendah itu adalah pengadaan air. Nah, bila ditinjau lagi untuk industri menurut lapangan usaha industri utamanya di Provinsi Sumatera Selatan itu yang paling tinggi yaitu industri pengolahan dengan nilai seperti yang terlampir. Nah, ini implikasinya adalah industri pengolahan di sektor non-migas pada triwulan ketiga memiliki nilai tertinggi, yaitu 4,90 pada industri kertas, barang, dan jasa lalu. Nah, hal ini sangat berkaitan dengan kondisi pandemi saat ini, bahwa kegiatan industri sudah mulai beroperasi, terutama di bidang farmasi dan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara umum. Sedangkan jika ditinjau ke Kota Palembangnya sendiri, nilai PDRB
Kota Palembang yang tertinggi yaitu ada di sektor industri pengolahan, yang dimana nilainya sebesar pada tahun 2020 sebesar 155 juta miliar rupiah. Untuk pertumbuhan ekonominya yang paling tinggi yaitu sektor informasi dan komunikasi, lalu penyediaan jasa dan komunikasi. Hal ini kembali lagi dengan kondisi pandemik di mana masyarakat dituntut untuk tetap di rumah dan menggunakan teknologi informasi komunikasi untuk membantu berkegiatan sehari-hari. Dan mulai belajar bekerja dan berbelanja dari rumah, seperti itu. Lalu untuk lapangan usaha utamanya pada tahun 2020 dibanding kondisi sebelumnya, peran sektor perdagangan besar dan enceran, reparasi mobil dan sepeda motor meningkat 0,10%, sedangkan sektor industri pengolahan pada tahun 2020 kontribusi masing-masing sektor secara berurutan adalah 31,26%, perdagangan dan enceran, reparasi mobil dan sepeda motor 17,51%, dan konstruksi 17,19%. Dibandingkan kondisi tahun sebelumnya, peran sektor perdagangan besar dan enceran meningkat sebesar 0,10%, sedangkan industri pengolahan menurun menjadi 0,10 dan 0,70%. Ini lalu masuk ke pembahasannya. Jika dilihat dari spesialis industri utamanya, pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan. Lalu hasilnya itu adalah berdasarkan nilai indeks kontribus sentral. Nilai pada tahun 2020, nilai industri pengolahan sebesar 34%. Namun jika hingga tahun 2021, industri pengolahan masih menjadi penyumbang PDRB Kota Palembang. Sedangkan terjadi pergeseran pada sektor informasi dan komunikasi. Nah, untuk pergeseran spesialisasi itu menggunakan analisis shifter dan analisis LQ. Temuannya itu adalah bahwa sektor yang memiliki nilai progresif yaitu sektor teknologi informasi dan komunikasi, yang dimana nilai LQ-nya lebih besar dari 0,1, yang dimana adalah sektor basis namun tidak prospektif. Artinya dapat melayani pasar di dalam dan di luar kota Palembang, namun apabila dibandingkan ke wilayah yang lebih luas melalui analisis tipologi klasen, sektor ini belum mampu menjadi unggulan karena cenderung maju namun tertekan. Lalu untuk perubahan ekonomi strukturnya itu ada perubahan ekonomi strukturnya itu sektor industri yang menjadi kontribusi terbesar adalah sektor industri. Namun saat dilakukan analisis pergeseran bersih, yang menjadi sektor unggulan adalah teknologi informasi dan komunikasi. Tetapi secara keseluruhan yang menjadi sektor unggulan adalah sektor pengadaan air, konstruksi, perdagangan besar, enceran, dan reparasi. Nah, untuk ketenaga kerjaan dan
tingkat penganggurannya sendiri, jumlah angkatan kerja di Provinsi Sumatera Selatan sebesar 4,40 juta, dan ini naik sebesar 69,2 ribu orang dibandingkan pada bulan Agustus tahun 2020. Untuk itu sejalan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja, tingkat partisipasi angkatan kerja juga yang mengalami peningkatan sebesar 0,12%, tingkat pengangguran terbuka pada Agustus sebesar 4,98% dan turun dibandingkan Agustus. Nah, implikasinya itu adalah angkatan kerja di Kota Palembang naik sebesar 54%. Mohon maaf, nilai TPAK-nya itu 54%, meningkat sebesar 4,25%, dan tingkat pengangguran terbukanya itu 98%, meningkat sebesar 92% dari tahun sebelumnya. Hal ini dikaitkan dengan pergeseran sektor pekerjaan utama di Kota Palembang, yaitu bidang transportasi dan pergudangan. Namun dampak pandemi menyatakan sektor transportasi ditekan untuk menahan penyebaran COVID, sehingga cukup mempengaruhi angka pengangguran di Kota Palembang. Sehingga hal ini harus cepat direspon agar tidak menimbulkan peningkatan angka kriminalitas dan kemiskinan di Kota Palembang. Nah, ini adalah analisis SIFSER yang saya lakukan, di mana sektor-sektor yang bersifat progresif yaitu adalah sektor pengadaan air, listrik, dan gas, terus ada pengadaan air, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makanan minum, informasi dan komunikasi, real estate, jasa perusahaan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, dan jasa lainnya. Namun sektor yang lambat jika dibandingkan dengan wilayah yang lebih luas, yaitu pertanian, kehutanan dan perikanan, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, jasa keuangan, administrasi, pemerintahan, dan jasa pendidikan. Untuk analisis LQ-nya sendiri yang bersifat basis dan prospektif adalah sektor yang pertama adalah sektor jasa pendidikan, lalu ada sektor perdagangan besar dan eceran. Ini saya lanjut ke tipologi Classen, yang dimana jika dibandingkan secara lokasi, yang tumbuh, yang maju, yang termasuk dalam sektor maju tumbuh dengan cepat, yaitu sektor pengadaan air, konstruksi, perdagangan dan jasa, perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil. Dan selanjutnya, lalu yang berkembang cepat itu adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan. Sedangkan yang maju tertekan yaitu industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, informasi dan komunikasi, jasa keuangan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, dan jasa lainnya. Nah, untuk kesimpulannya, yang termasuk dalam ekonomi unggulan di Kota Palembang sendiri yaitu adalah pengadaan air, sektor konstruksi, sektor perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil. Sedangkan untuk yang potensial itu ada industri pengolahan, perdagangan dan pengadaan listrik dan gas, lalu ada sektor informasi dan komunikasi,
ada sektor jasa dan keuangan. Nah, untuk yang berkembang yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, lalu pertambangan dan penggalian, lalu ada penyediaan akomodasi dan makanan dan minum. Lalu ada lagi yang berkembang yaitu real estate, jasa perusahaan, administrasi pemerintahan, dan jasa pendidikan. Untuk kesimpulannya sendiri, penyumbang PDRB terbesar di Provinsi Sumatera Selatan adalah sektor pertambangan dan penggalian dan sektor industri pengolahan. Untuk penyumbang PDRB terbesar di Kota Palembang yaitu industri pengolahan, lalu terjadi pergeseran sektor pergeseran bersih yaitu di sektor industri pengolahan dan sektor teknologi informasi. Lalu sektor unggulannya yaitu pengadaan air, konstruksi, perdagangan besar, enceran dan reparasi, serta transportasi dan pergudangan. Lalu Kota Palembang mengalami tingkat pengangguran karena sektor unggulan terkena dampak kebijakan pemerintah untuk mengatasi fenomena COVID-19. Kurang lebihnya sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Oke, makasih. Silakan penanggapnya siapa, Mbak Risma, diundi? Saya udah undi barusan. Yang pertama Salma, Pak. Salma Azaro. Silakan. Salma hadir nggak? Kalau nggak hadir, lanjut. Yang kedua, Arif Munandar, silahkan. Ya, baik. Saya mencoba untuk bertanya kepada Kak Rizka mengenai pergeseran itu dari industri pengolahan ke industri, kalau nggak salah teknologi informasi ya, pergeseran bersihnya. Itu apakah salah satunya fenomena COVID atau mungkin ada unsur yang lain, misalnya kayak perubahan teknologi atau seperti itu? Mas Arif bisa diulang pertanyaannya? Ya, ini Pak, jadi yang pergeseran bersih itu dari Mas, susah dipahami, Mas. oh ya, kan ada perubahan pergeseran bersih itu Pak, yang apa, dari industri pengolahan ke industri teknologi komunikasi dan informasi itu. Apakah itu berkaitan dengan COVID atau memang ada faktor lain, misalnya kayak perubahan yang tadinya industri pengolahan, terus dia berubah ke teknologi seperti itu sih Pak. Misalnya ada perubahan teknologi kayak gitu sih. Ada faktor-faktor yang menyebabkan perubahan. Nah, itu pertanyaan yang bagus ya. Jadi perubahannya kenapa gitu ya. Jadi kan kita baru lihat angkanya, tapi itu harusnya menggambarkan peristiwa yang nyata di realitanya gitu ya. Silakan Mbak Rizka. Ya Pak, untuk pergeserannya dari industri pengolahan berubah ke pengadaan air ya tadi ya. Itu karena saya menyimpulkannya bahwa secara lokasi mungkin si Kota Palembang ini penyumbang industri di kotanya sendiri gitu. Tapi jika dibandingkan Provinsi Sumatera Selatan, industri pengolahan ini nilainya masih di bawah provinsi kabupaten kota secara provinsi pada umumnya. Gimana ya? Jadi
industri pengolahan di Kota Palembang belum mampu menyaingi kota-kota yang lain di Provinsi Sumatera Selatan seperti itu. Sehingga tetapi jika dibandingkan dengan dari sektor pengadaan air ini, dia lebih unggul dibandingkan kota-kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan seperti itu, Pak. Mohon maaf saya kurang. Itu kan kondisi statisnya, tapi kalau yang ditanya sama Arif kan kenapa ada perubahan konsentrasi kira-kira gitu ya, perubahan konsentrasi dari lapangan kerja, lapangan usaha. Nah, kenapa ada perubahan konsentrasi lapangan kerja itu gitu? Apa yang terjadi di beberapa tahun terakhir ini sehingga kemudian bisa terjadi perubahan konsentrasi gitu. Ini pertanyaannya tentang dinamikanya, pertanyaannya bukan tentang perbedaan posisi di Palembang dengan kota-kota atau kabupaten di sekitarnya gitu. Sebelumnya mohon maaf saya belum meninjau lebih jauh tentang kondisi sektor-sektor pekerjaan yang ada di Kota Palembang itu. Ya, jadi itu jadi ini ya, jadi salah satu hal yang mungkin perlu dipikirkan, maksud saya gitu ya. Jadi coba ya dipikirkan ya, kenapa sih kira-kira begitu ya, gitu. Supaya nanti bisa Anda bisa punya analisis yang lebih kuat, bukan hanya sekedar angkanya begini, tapi angka ini sebetulnya mewakili peristiwa apa gitu. Ya. Oke, siap Pak. Oke, berikutnya siapa lagi yang jadi penanggap? Pak, saya boleh bertanya, Pak? Silakan. Di analisa tipologi klasen tadi itu, Pak, saya mau bertanya, Pak, kira-kira bedanya maju tumbuh cepat sama maju tertekan itu apa ya, Pak? Nanyanya ke saya apa ke Rizka? Ke Bapak aja deh. Ini spesifik untuk pertanyaan untuk ininya Rizka kan ya? Untuk presentasinya Rizka kan? Karena kayaknya saya nggak pakai istilah maju tertekan ya. Oh, boleh. Jadi itu kalau misalnya dari sebentar Pak. Jadi itu kalau dari sumber yang saya dapatkan itu maju tertekan itu adalah yang dimana dia secara lokal secara di Kota Palembangnya dia ini unggul seperti itu, namun jika dibandingkan dengan regional dia lebih rendah dari angka si regionalnya seperti itu. Jadi yang dimaksud maju tapi tertekan, kita bisa lihat bahwa angka shift share-nya minus gitu kan ya. Kenapa angka shift share-nya minus? Bisa saja dia sebetulnya tumbuh di daerah tersebut, tetapi daerah lain tumbuh lebih cepat. Gitu. Jadi seolah-olah dia tumbuh, tapi sebetulnya kalau kita bandingkan dengan daerah lain,
dia tidak kompetitif gitu. Paham ya, Simon ya? Oh iya Pak, paham Pak. Jadi shift share itu sangat bermanfaat karena kita bisa melakukan perbandingan dengan daerah lain untuk indikator-indikator yang sifatnya dinamis. Kenapa begitu? Karena kalau tidak kita lakukan perbandingan dengan daerah lain, kita mendapat angka-angka yang ilusif ya, seolah-olah kita tumbuh gitu. Nah ini juga berlaku untuk kondisi-kondisi khusus, misalnya seperti dalam kondisi COVID ya. Pariwisata di Bali itu kan sangat terpukul. Tapi kalau kita perhatikan angka pariwisata di Bali mungkin tertekannya itu lebih sedikit dibandingkan misalnya Jogja atau daerah-daerah lain. Sehingga kemudian kita bisa bilang bahwa sebetulnya Bali kalau berdasarkan shift share-nya masih positif, artinya dia masih well performing dibandingkan daerah-daerah lain. Kira-kira begitu. Ya, jadi paham maksudnya ya, shift share itu sebetulnya adalah melihat competitiveness dari sebuah kota atau sebuah kabupaten ya, dibandingkan dengan daerah lain untuk keperluan indikator yang sifatnya dinamis gitu ya, perubahan. Jadi bukan hanya sekedar yang sifatnya statis. Tapi itu pertanyaan bagus ya. Oke, ada lagi yang lain? Silakan. Boleh ikut diskusi nggak Pak? Silakan. Jadi shift share ini memang Pak sekali perhatikan dari berbagai sumber punya interpretasi yang berbeda-beda. Putus-putus Mas. Halo? Masih putus-putus ya Pak? Ya Pak, nggak apa-apa, skip aja Pak, jaringannya kurang bagus. Enggak, sekarang udah kedengaran, silakan. Oke. Saya memang kemarin waktu sama menganalisis soal shift share ini memang tiap penulis punya interpretasi berbeda-beda kadang. Jadi kalau kita mau ini konteksnya menurut saya harus disesuaikan dengan terminologi yang kira-kira sesuai. Contoh misalnya kalau di saya itu pakai kata bukan maju Pak justru, tapi memiliki potensi untuk tumbuh dan dia tertekan. Karena ada juga yang bilang maju, ada juga yang bilang unggul, ada juga. Jadi terminologi yang berbeda-beda itu mungkin yang menyebabkan mungkin Mas Simon juga pakai terminologi lain mungkin di shift share-nya. Jadi sehingga ketika ketemu kata maju tertekan, Mas Simon jadi kebingungan. Jadi interpretasi shift share kalau menurut saya kalau kita cari 3 sumber, tiga-tiganya memiliki interpretasi yang berbeda-beda. Itu saya Pak mungkin dari tanggapan saya. Ya, terima kasih. Menurut saya yang lebih penting bukan semantiknya ya, jadi bukan istilah apa yang Anda pakai. Yang lebih penting adalah Anda punya pemahaman operasional tentang shift share itu. Jadi kenapa sih saya harus melakukan perbandingan antara kota saya dengan daerah sekitarnya? Karena Anda harus paham bahwa yang namanya pertumbuhan itu bisa saja ilusif. Tidak selalu yang namanya pertumbuhan itu menggambarkan competitiveness, ya. Shift share itu menggambarkan competitiveness. Seberapa kompetitif daerah saya untuk sebuah sektor tertentu. Misalnya tadi yang saya berikan contohnya adalah pariwisata. Semua sektor pariwisata di semua kota saya yakin tertekan pada saat pandemi. Tapi mungkin walaupun dalam kondisi pandemi, ada daerah-daerah yang performanya lebih baik dibandingkan daerah yang lain. Seperti misalnya kalau kita lihat Bali tertekan tetapi mungkin tertekannya lebih kecil dibandingkan misalnya Yogyakarta atau Palembang atau yang lain dalam hal pariwisata. Jelas ya? Iya Pak, jelas. Makasih Pak. Oke, ada lagi yang lain silakan. Pak Gamal. Ya, silakan. Sebelumnya ya ini Pak, saya memang untuk urusan analisis ekonomi memang nggak terlalu ngerti ya, tapi dengan diskusi ini mulai tercerahkan. Jadi kalau saya boleh nanti tolong dikoreksi kalau salah ya. Kalau melihat gambar ini kan ada shift share, ada Elki, dan terakhir tipologi klasen. Jadi misalkan saya ambil satu aja nih, misalkan di gambar Rizka nih, kategori B ya, pertambangan dan penggalian.
dari Elki itu kan dia ada di kuadran 1 ya, artinya dia daya saingnya lambat, pertumbuhannya juga lambat. Di shift share dia masuk ke lamban juga. Tapi di tipologi klasen dia masuk berkembang cepat. Artinya kesimpulannya adalah bahwa pertambangan dan penggalian ini sepertinya perlu didorong karena dia tuh punya keterlambatan dalam daya saing dan pergeserannya, tapi dia punya potensi karena dia di sini menurut tipologi klasen berkembang cepat. Jadi rekomendasi untuk daerah ini adalah doronglah sektor-sektor pertanian, pertambangan, dan administrasi pemerintahannya agar karena itu bisa menjadi potensi unggulan di wilayah tersebut. Kira-kira begitu atau saya salah memahaminya ya Pak? Ya, betul. Jadi pemahamannya menurut saya sudah tepat. Yang lebih penting sebetulnya adalah sebentar, sorry saya harus balas ini sebentar. Ya, jadi yang lebih tepat sebetulnya adalah kan Anda ini kan seorang perencana wilayah. Anda pasti sumber dayanya sangat terbatas. Dan karena sumber daya sangat terbatas, Anda nggak akan bisa membuat kebijakan untuk mendorong semua sektor. Ya kan? Jadi nggak mungkin Anda mendorong semua sektor. Anda harus berpikir sektor mana yang harus saya bantu. Dan sektor mana yang perlu mendapatkan perhatian lebih besar. Nah, sekarang ada berbagai cara untuk memandang sektor mana yang memerlukan bantuan. Satu, sektor mana yang sebetulnya lapangan usahanya paling banyak, ya. Nah, ada kondisi di mana misalnya Anda di kabupaten yang pertaniannya sangat besar. Sebentar, saya nutup jendela dulu ya, berisik sekali. Oke, sorry ya, ini saya di kantor dan kalau buka jendela yang motong rumput di depan berisik sekali. Ternyata Anda di kabupaten di mana banyak sekali petani, itu salah satu cara pandang. Tapi cara pandang yang lain adalah kalau misalnya ada banyak sekali petani berarti kan indeks spesialisasinya sangat tinggi ya gitu. Tapi ternyata setelah Anda perhatikan dari sektor pertanian ini pertumbuhan PDRB-nya tidak terlalu besar gitu. Sehingga kemudian Anda harus berpikir mana sektor yang lebih produktif ya, yang kemudian menghasilkan lebih banyak. Nggak berarti Anda harus tinggalkan sektor pertanian karena kan ada banyak orang yang bekerja di situ, dan kalau kemudian anak yang bekerja di situ Anda nggak perhatikan, lalu kemudian mereka bisa jatuh ke dalam jurang kemiskinan. Tapi Anda harus pikirkan sektor mana yang kemudian produktif di masa depan. Nah, kemudian Anda lihat mana yang pertumbuhannya paling tinggi. Misalnya Anda lihat industri pengolahan pertumbuhannya tinggi nih, pertumbuhannya 6%. Tapi ternyata setelah Anda lihat di kabupaten Anda, sektor industri pengolahan itu tumbuh 14%. Kenapa bisa begitu? Karena memang ternyata misalnya ada permintaan dari dunia yang kemudian meningkatkan permintaan terhadap industri pengolahan. Jadi misalnya tiba-tiba kita terbuka ya peluang untuk berdagang dengan Cina atau berdagang dengan Amerika, sehingga yang Anda lihat peningkatan 6% itu tidak menunjukkan competitiveness dari sektor yang Anda bicarakan. Yang terjadi adalah ada peningkatan pasar, ada peningkatan demand. Walaupun Anda melihat peningkatan di PDRB dari sektor itu, sebetulnya sektor itu cuma kedapatan limpahan saja dari pertumbuhan demand secara regional atau pertumbuhan demand secara nasional atau bahkan pertumbuhan demand dari internasional. Kira-kira gitu ya. Tapi Anda lihat ada satu sektor lain ya, misalnya sektor konstruksi, naiknya cuma 3%, tidak terlalu tinggi. Tapi Anda lihat bahwa ini terjadi di kondisi pandemi, di mana tidak ada orang yang membeli rumah. Membeli rumah itu kan sebuah keputusan yang sifatnya sangat jangka panjang gitu ya, sehingga kemudian jarang sekali orang dalam kondisi resesi itu kemudian membeli rumah, sehingga di nasional ya pertumbuhan dari pertumbuhan dari industri konstruksi, jasa konstruksi itu mungkin cuma 1% atau bahkan 0,5%, sementara di daerah Anda terjadi peningkatan sampai 3%. Artinya sektor ini sangat kompetitif gitu. Anda pelajari kenapa? Oh ternyata misalnya
karena industri pengolahan juga tumbuh sehingga kemudian ada banyak orang yang datang dari luar dan membutuhkan rumah sehingga kemudian sektor perumahan ini kemudian tumbuh di daerah Anda. Ini yang perlu Anda perhatikan, gitu ya. Jadi cara kita untuk memindahkan fokus atau memindahkan prioritas dari satu sektor ke sektor yang lain itu sangat ditentukan dari pemahaman kita tentang pertumbuhan dan spesialisasi. Tapi cara memandang spesialisasi dan pertumbuhan itu juga harus hati-hati, tidak bisa hanya sekedar melihat angka-angkanya saja, tetapi angka-angka itu harus dikoreksi oleh berbagai asumsi lain. Contohnya misalnya adalah competitiveness dari pertumbuhan sebuah sektor terhadap kondisi sekitarnya. Itu ya. Jadi terima kasih. Jadi mudah-mudahan ini memang betul difahami oleh kalian semua sehingga kemudian Anda bisa membuat analisis yang jauh lebih sophisticated. Oke, good discussion. Ada lagi? Mau nanyakan itu agak balik ke basic juga sih Pak. Kalau tadi saya lihat Rizka pakai indikatornya, salah satu indeksnya itu indeks kontribusi sektoral ya. Nah itu tadi saya juga belum terlalu ngeh itu rumusnya seperti apa, dan kalau misalkan memang berbeda, betul saya juga pakai yang kurang lebih sama kayak Vika tadi Pak, indeks spesialisasi, LQ dan Shifter gitu. Nah kira-kira kalau misalkan memang ada indikator lain atau indeks lain yang memang bisa digunakan untuk melihat pergeseran ekonomi ini, apa yang membedakannya gitu antar indikator satu dan indikator lain, dan kira-kira mana yang lebih cocok digunakan dengan kondisi-kondisi tertentu gitu, atau memang itu diserahkan ke kita sebagai analis untuk memakai indikator yang kita inginkan gitu Pak. Mungkin kayak gitu Pak. Terima kasih. Kedengeran nggak ya? Takutnya kedengeran nih. Kedengeran, sorry. Tadi saya harus buka masker sebentar. Jadi yang menurut saya penting untuk Anda lakukan sebagai seorang analis itu bukan memilih mana metode yang menurut Anda paling sesuai. Tapi menurut saya bagaimana Anda menggunakan berbagai jenis metode sehingga kemudian kesimpulan yang Anda ambil itu lebih kuat. Tadi misalnya contohnya kan Rizka atau Vika tidak memilih apakah mau menggunakan indeks spesialisasi saja atau shift share saja atau location quotient saja, tapi menggunakan seluruhnya sehingga kemudian mereka bisa mengambil kesimpulan yang sedikit lebih komprehensif. Nah, kesimpulan yang sedikit lebih komprehensif itu yang saya kejar sebetulnya gitu ya, mengenai gambaran ekonomi dari suatu daerah gitu. Itu yang menurut saya sangat krusial ya. Jadi jangan hanya mengambil satu metode saja. Menurut saya Anda harus menggunakan sebanyak mungkin metode sehingga kemudian Anda punya dapat gambaran yang komprehensif. Tapi jangan terus kemudian semua metodenya itu dipaparkan ke klien. Tujuan Anda sebetulnya harusnya adalah menyortir informasi mana yang kira-kira penting. Ujungnya klien Anda itu mau dengar sektor mana yang harus saya perhatikan dan kenapa gitu ya. Nah, alasannya bisa macam-macam. Ada sektor yang harus diperhatikan karena pertumbuhannya sangat tinggi. Ada sektor yang harus diperhatikan karena dia kompetitif. Ada sektor yang harus diperhatikan karena orang yang bekerja di sektor itu banyak ya. Dan tiga alasan itu merupakan alasan yang berbeda-beda yang dihasilkan dari jenis analisis yang berbeda-beda juga. Gitu. Paham ya? Tadi siapa maaf lupa yang nanya? Oh Ari ya. Ari. Kan jelas ya Mas Ari ya. Mungkin jelas juga. Cuman mungkin pertanyaan selanjutnya ke ini kali ya, maksudnya IKN tadi, IKS indikator kontribusi sektoral itu di posisinya tuh kenapa tadi saya masih belum terlalu nangkep, maaf. Mungkin ke Rizka ya. Silakan dijawab Rizka. Maaf Bang, tadi gimana Bang pertanyaannya? Mohon maaf. Tadi kalau nggak salah ada indikator kontribusi sektoral yang Rizka pakai ya. Nah itu untuk menggambarkan dan kan kalau sebelumnya Kafika itu kan pakainya spesialisasi LQ sama share gitu ya. Nah, apakah IKS itu kurang lebih punya sama dengan indikator spesialisasi itu? Atau memang hal yang berbeda, itu bukan indeks yang berbeda?
Sebenarnya sama saja sih Mas, soalnya saya pakai rumusnya itu adalah sektor tersebut dibagi sektor keseluruhan PDRB total seperti itu. Untuk melihat ininya, untuk melihat indeks ke konsentrasi sektoralnya. PDRB Nilai PDRB sektor tersebut dibagi PDRB total. Tersebut persentase. Oke, masih ada yang mau dikonfirmasi? Ari? Sudah, Pak. Oke, cukup ya. Kita pindah ke presenter yang ketiga ya. Siapa? Mbak Silka ya? Iya, Pak. Saya share komentarnya sebentar. Mbak Silka ini orang tuanya dulu punya toko kain atau gimana nih ceritanya? Enggak, Pak. Enggak. Silka itu dari silk, bukan? Dari sutra? Iya, silk sutra, Pak. Oh. Presentasi ya, Pak? Silakan. Oh iya. Kain orang tuanya punya toko kain, lucu kan kalau punya toko kain kan? Enggak, Pak. Oke. Namanya Silka, kalau jualannya belacu kasihan nanti. Iya, Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Gamal, selamat pagi Mbak Risma, dan selamat pagi teman-teman. Saya Silka akan mempresentasikan laporan 2 tentang analisis ekonomi di Kota Surakarta. Sebagai pendahuluan saja singkat, Kota Surakarta merupakan salah satu kota besar di Provinsi Jawa Tengah yang berada pada jalur strategis, yaitu pertemuan jalur transportasi antara Semarang dengan Yogyakarta atau Joglo Semar, dan jalur Surabaya Yogyakarta. Dengan posisi yang strategis ini, Kota Surakarta yang juga sering disebut sebagai pusat pertumbuhan untuk wilayah Jawa Tengah bagian selatan yang memiliki potensi ekonomi yang sangat tinggi, khususnya di bidang industri, perdagangan, pariwisata, dan jasa lainnya. Selanjutnya untuk pembahasan yang pertama mengenai pertumbuhan ekonomi di Kota Surakarta. Pembangunan ekonomi di Kota Surakarta memperlihatkan tren yang positif. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan PDRB atas harga konstan yang mengalami pertumbuhan dan yang positif di tahun 2010 hingga 2020. Selama periode 2010 hingga 2020, pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta menunjukkan tren yang meningkat dengan rata-rata sebesar 4,98%. Kemudian rata-rata pertumbuhan PDRB ini lebih besar bila dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Tengah, yaitu sebesar 4,26%. Kemudian selanjutnya pada tabel 4 terlihat bahwa terjadi peningkatan peran beberapa sektor ekonomi. Sektor konstruksi yang pada tahun 2010 memberikan kontribusi sebesar 28,23% mengalami penurunan menjadi 25,59% pada tahun 2020. Di sisi lain, sektor informasi dan komunikasi mengalami kenaikan yang signifikan dalam memberikan kontribusi terhadap Kota Surakarta dari 11,36% menjadi 18,54% pada tahun 2020. Selanjutnya pada perhitungan analisis LQ di Kota Surakarta periode 2010 hingga 2020, sektor-sektor perekonomian dibedakan dalam sektor basis dan sektor non-basis. Terlihat pada tabel 5 ini merupakan hasil analisisnya. Diketahui sektor basis ini meliputi ada bagian besar merupakan sektor basis. Selanjutnya PDRB Kota Surakarta dan PDRB Provinsi Jawa Tengah ini dihitung menggunakan analisis DLQ untuk mengetahui sektor-sektor perekonomian apa saja yang berpotensi dan tidak berpotensi untuk berkembang lebih maju. Kemudian dilakukan penyilangan antara hasil analisis LQ dan DLQ ini yang ada pada tabel 7 ini. Akan menjadi 4 kelompok. Selanjutnya di tabel 8 ini
Ini merupakan hasil analisis shift share. Pada perhitungan pengaruh pertumbuhan provinsi dilambangkan NIJ, semua sektor di Kota Surakarta bernilai positif, artinya sektor tersebut tumbuh lebih cepat daripada pertumbuhan Provinsi Jawa Tengah. Dari keseluruhan sektor, sektor ekonomi menjadi sektor yang lebih cepat pertumbuhannya dibandingkan dengan sektor pertumbuhan provinsi. Diikuti dengan sektor perdagangan dan eceran dan reparasi mobil dan sepeda motor. Sementara sektor pertumbuhan regional yang paling lambat, namun masih lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan rata-rata provinsi adalah sektor pertambangan dan penggalian, kemudian diikuti oleh sektor pengadaan listrik dan gas. Kemudian pada perhitungan pertumbuhan proporsional atau bauran industri dengan disimbolkan MIJ, muncul kesan sementara sektor konstruksi merupakan sektor yang tumbuh dengan cepat, namun mengindikasikan bahwa sektor tersebut di Kota Surakarta selama tahun analisis termasuk sektor yang maju. Sektor konstruksi memiliki nilai MIJ bertanda negatif. Secara konseptual, komponen pertumbuhan proporsional timbul karena adanya perbedaan subsektor dalam kebijakan industri seperti kebijakan pemasaran, kelembagaan, subsidi, dan lain-lain. Di sisi lain, jika pertumbuhan proporsional sektor informasi dan komunikasi merupakan sektor yang paling maju di Kota Surakarta. Hal tersebut dapat dilihat dengan pada nilai MIJ bertanda positif. Selanjutnya, pada perhitungan pertumbuhan pangsa wilayah atau keunggulan kompetitif disimbolkan CIJ, separuh lebih dari sektor-sektor usaha di Kota Surakarta tidak memiliki daya saing. Hal tersebut dapat dilihat pada CIJ yang bernilai negatif. Tidak sepenuhnya pangsa pasar wilayah dapat dikuasai 9 sektor domestik tersebut. Nah, dari ke-9 sektor tersebut, sektor konstruksi menjadi sektor yang tidak memiliki daya saing terbesar karena nilai CIJ sebesar ada pada tabel, sedangkan untuk sektor yang memiliki daya saing itu sektor industri pengolahan karena memiliki daya saing tertinggi yaitu nilai CIJ-nya positif. Walaupun secara proporsional sektor industri pengolahan yang kurang maju, tetapi produk dari sektor ini memiliki daya saing yang tinggi sehingga sektor industri pengolahan sangat potensial untuk terus dikembangkan di Kota Surakarta. Sektor-sektor lain yang memiliki daya saing di Kota Surakarta adalah sektor perdagangan besar, eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor, serta sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Selanjutnya, ini hasil overlay dari analisis LQ yang ada di Kota Surakarta dengan hasil pada tabel berikut. Diketahui jika sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial merupakan sektor unggulan dan maju juga berpotensi berkembang lebih maju serta memiliki daya saing. Sedangkan sektor industri pengolahan merupakan sektor tidak unggul, tidak berpotensi berkembang lebih maju namun memiliki daya saing. Juga sektor informasi dan komunikasi merupakan sektor unggulan, maju, dan berpotensi berkembang lebih maju. Terutama pada 2020, di mana perekonomian meredup, justru sektor informasi komunikasi muncul sebagai salah satu sektor yang menjadi tulang backbone pertahanan dalam menghadapi pandemi COVID. Selain itu, pertumbuhan kumulatif PDRB positif pada 2020 dengan tren yang meningkat juga dicatat oleh sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebagai garda terdepan dalam penanganan krisis kesehatan akibat pandemi COVID. Pertumbuhan positif di sektor informasi komunikasi ini erat kaitannya dengan peran sebagai fasilitator dalam mendorong keberlangsungan kegiatan produktif di tengah pandemi. Selama masa pembatasan aktivitas sosial, peran internet amat sangat penting dalam memfasilitasi masyarakat agar tetap dapat terkoneksi dalam melakukan aktivitas interaktif secara daring, baik urusan pekerjaan, fasilitas kesehatan, pendidikan, sosial, keagamaan, hingga transaksi ekonomi. Kemudian di tabel 10, nah ini merupakan hasil analisis indeks spesialisasi untuk mengetahui tingkat spesialisasi regional dalam sistem perekonomian. Hasilnya, Kota Surakarta tidak memiliki spesialisasi tertentu karena nilai indeks di bawah 1. Nilai indeks spesialisasi terbesar di Kota Surakarta yaitu sektor industri pengolahan sebesar 0,27 yang berarti sudah mengarah diversifikasi sektor lapangan usaha. Selanjutnya masuk ke pembahasan karakteristik ketenaga kerjaan Kota Surakarta, mencermati jumlah kepadatan penduduk dari tahun 2010 hingga 2020
mengalami peningkatan secara kontinu dan cukup tinggi. Terlihat pada tabel 11 bahwa tahun 2010 jumlah kepadatan penduduk di Kota Surakarta yaitu 11.300-an jiwa. Kemudian mengalami peningkatan sebesar 4,6% hingga menjadi 11.800-an jiwa per kilometer. Berdasarkan tingkat pertumbuhan rata-rata, pertumbuhan penduduk bukan angkatan kerja mengalami penurunan 0,83%, sedangkan untuk jumlah angkatan kerja mengalami pertumbuhan sebesar 1,17% dan jumlah pengangguran terbuka mengalami pertumbuhan sebesar 3,61%. Kemudian ini pada grafik 1 terlihat jika hampir 70% penduduk Kota Surakarta bekerja di sektor perdagangan, rumah makan, akomodasi, keuangan, serta jasa kemasyarakatan, sosial, dan pribadi. Sedangkan sisanya ini bekerja di sektor pertambangan, manufaktur, pengangkutan, konstruksi, dan pembangunan listrik, air, dan gas. Penduduk itu bekerja di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan pertanian lainnya. Selanjutnya pada grafik ini, grafik kedua ini menunjukkan perubahan ketenaga kerjaan di Kota Surakarta yang relatif stabil, di mana jumlah angkatan kerja selalu lebih banyak dibandingkan jumlah bukan angkatan kerja. Kemudian di grafik 3 menunjukkan kondisi angkatan kerja di Kota Surakarta tahun 2010 hingga 2020 relatif stabil. Terjadi kenaikan di jumlah pengangguran terbuka di tahun 2020 sebesar 0,9% ini akibat pandemi COVID. Keadaan ini secara tidak langsung menjadi sebab PHK karena ekspansi usaha dan peningkatan usaha sangat terhambat. Sedangkan di sisi lain, sumber daya manusia pekerja selalu bertambah. Kemudian, Kemudian jumlah pengangguran di tahun 2020 paling banyak berada di kelompok umur 20 hingga 24 tahun, di mana sebelumnya pada tahun 2010 pengangguran di kelompok 35 hingga 39 tahun. Sedangkan di sisi pendidikan tertinggi ditamatkan pengangguran paling banyak tamatan SMA atau SMK di tahun 2017 dan 2020. Kesimpulannya, dari hasil analisis yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa untuk memacu pertumbuhan ekonomi regional di Kota Surakarta lebih tinggi lagi, strategi yang paling tepat adalah dengan mendorong sektor jasa, kesehatan, dan kegiatan sosial, serta sektor informasi dan komunikasi, sebab sektor-sektor tersebut merupakan sektor unggulan, maju, dan berpotensi berkembang lebih maju, serta memiliki daya saing. Selain itu, dapat mendorong pertumbuhan sektor konstruksi dan sektor industri pengolahan sebagai sektor unggulan yang telah berkembang lebih maju dan memiliki daya saing dengan sektor serupa di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Kondisi pandemi menjadikan masyarakat semula yang memiliki pekerjaan menjadi kehilangan pekerjaan. Untuk mengatasi tingginya pertumbuhan pengangguran dapat dilakukan dengan mempersiapkan upaya preventif pengurangan pengangguran dengan program pemberian pelatihan keterampilan bagi lulusan vokasi dan SMK. Kemudian terkait tenaga kerja mandiri, pemerintah dapat memberikan fasilitas dukungan berupa bantuan peralatan usaha atau pelatihan kerja awal sebagai modal keterampilan kerja. Sekian presentasi dari Silka, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, Pak. Silakan ya. Siapa penanggapnya, Mbak Risma? Naufal Farhan, Pak. Kan? Naufal Farhan. Ya, silakan Mas Noval. Saya ingin bertanya, untuk yang sektor PDRB lapangan usaha itu, yang sektor yang penyumbang terbesarnya seingat saya tadi konstruksi ya sebelum pandemi. Kalau misalnya iya mau bertanya kenapa konstruksi yang terbesar menyumbang di Surakarta? Pertanyaannya, kenapa konstruksi yang terbesar sebelum pandemi ya? Atau apa pas pandemi? Gimana? Iya. Iya, sebelum pandemi.
Bentar, ini kayaknya kalau di laju pertumbuhan di sini di tabel 3 tahun 2019 berarti ya, sebelum pandemi itu terbesar. Nih, informasi komunikasi. Kenapa konstruksi lebih besar? Bentar, emang aku ngomong gitu ya? Lupa. Bentar ya, Pak. Novel kayaknya yang sektor konstruksi tadi itu dia terbesar, memberikan kontribusi terbesar di PDRB Surakarta tahun 2010. Dia paling besar, cuma yang paling besar, oh iya, habis itu di tahun 2020 juga dia masih tetap paling besar ya. Cuma, oke, pertanyaannya kenapa konstruksi di tahun 2019 besar? Saya belum menemukan jawabannya, Pak. Kita dulu ya, Pak. Bisa di-skip aja nggak, Pak? Ya, ini harusnya kan ini penguasaan terhadap daerah ya. Jadi ya ini jadi catatan maksud saya gitu ya. Harusnya sebetulnya jangan cuma bisa lihat angkanya, tapi kenapa angkanya seperti itu gitu. Oke, silakan kalau ada hal lain yang mau ditanya ya, Noval ya. Ada ini nggak? Ada misalnya Noval mungkin ada spekulasi kenapa begitu ya, dan kenapa berubah gitu ya. Kalau kenapa begitunya saya belum tahu sih Pak. Apa mungkin karena pembangunannya maju di sana, gebrakan pemimpin daerahnya, makanya konstruksinya tinggi. Kalau dugaan saya nggak seperti itu. Ada kemungkinan besar bahwa Saya juga belum tahu Pak. Kalau dugaan saya nggak seperti itu. Bisa saja misalnya ada proyek nasional yang tumbuh di situ ya. Kalau misalnya ada proyek nasional, implikasinya pasti ada sesuatu yang dibangun ya di situ ya. Lalu kemudian bisa saja misalnya ada pertumbuhan populasi yang tinggi, dan karena ada pertumbuhan populasi yang tinggi dari in-migration atau dari out-migration, dari in-migration atau dari pertumbuhan natural ya, sehingga kemudian orang butuh rumah. Cek juga pertumbuhan populasinya itu terjadi pada rentang usia berapa. Bisa saja misalnya yang terjadi adalah rentang usia yang sekitar 5 tahun yang lalu itu masuk di usia dewasa gitu ya. Jadi mereka misalnya masuk di usia 21 sampai dengan 25 atau 25 sampai 29 ya, sehingga kemudian mereka ini adalah populasi orang yang pertama kali beli rumah misalnya gitu. Sehingga kemudian mereka mau punya tempat tinggal baru misalnya. Atau ada proyek nasional, pembangunan jalan, pembangunan waduk, pembangunan perumahan dan seterusnya. Nah itu yang harus diperiksa ya, gitu ya. Kenapa konstruksi misalnya menjadi sangat besar?
Gitu ya. Jadi periksa kira-kira apakah ada pertumbuhan natural atau migrasi terhadap populasi ya. Itu menurut saya salah satu hal yang memungkinkan. Yang kedua adalah apakah ada proyek nasional. Oke, that's a good question. Satu lagi, silakan kalau ada yang mau bertanya ke Silka. Tadi berdasarkan analisis juga konstruksi masuk yang itu ya Sil, masuk apa dia perkembangannya cepat juga ya. Hilang ya layarnya. Gimana Bang? Yang di tabel bawah tuh tadi yang overlay, yang lu bilang overlay itu. Ini. Yang ada 3 tuh, ada L-key, DL-key, sama shift share. Oh ini, ya Bang. Ya kan kalau lihat di sini kan konstruksinya dia basis, terus dia tapi nah ini kan sektor unggulan berpotensi untuk lebih maju, namun termasuk sektor yang tidak maju dan tidak memiliki daya saing tuh karena ini ya, karena shift share-nya minus ya, jadi dia pertumbuhannya lambat, daya saingnya juga dibandingkan dengan regionalnya dia juga daya saingnya nggak baik gitu ya. Iya. Berarti kan kalau misalkan dari sini oke lah konstruksi jadi basis gitu ya, tapi sebenarnya ada juga tuh sektor yang tidak unggulan tapi berpotensi untuk berkembang lebih maju dan dia tidak memiliki daya saing. Mungkin rekomendasinya sepakat nggak Silka kalau misalkan ada rekomendasi yang kita usulkan untuk Surakarta bahwa sektor seperti pertambangan ya, dia nggak unggulan tapi dia punya potensi untuk lebih maju, tinggal kita dorong aja lagi biar nemenin konstruksi, biar kan kaitannya sama PDRB ya, biar nanti di tahun-tahun berikutnya PDRB-nya jadi meningkat gitu. Kalau perhitungan sih ya jadi, percaya aja lah ya tadi angka-angkanya. Jadi intinya kalau dari Mas Dharma ada sektor yang mungkin jadi winner gitu ya, tapi ada sektor yang barangkali harus kita proyeksikan sebagai sektor yang akan tumbuh. Nah sekarang pertanyaannya kita harus memberikan dukungan apa pada sektor tersebut sehingga kemudian dia betul bisa tumbuh, kira-kira gitu kan ya? Iya Pak, kalau lihat tabel ini ya yang di layar. Ya, that's a good question. Nah sekarang harus ada pengetahuan yang sedikit lebih komprehensif, sektor apa itu yang akan kira-kira tumbuh dan kemudian apakah betul dia adalah sektor yang menjanjikan gitu ya, ada informasi tambahan nggak? Harusnya kan ini kan mengawali ya upaya untuk kalian mencari informasi tambahan tentang sektor-sektor tertentu di daerah kalian gitu. Jadi jangan cuma sekedar lihat angkanya aja. Saya memang sampaikan waktu di awal kuliah, saya nggak mau kalian dapat informasinya hanya dari koran gitu ya, hanya dari hanya dari website. Oh ternyata misalnya Palembang atau kota lain itu adalah kota yang membutuhkan, kota yang bergantung pada misalnya sektor A atau sektor B gitu. Lihat angkanya, begitu angkanya ternyata memang menjanjikan seperti yang kalian analisis sendiri, maka kemudian cari informasi. Jadi jangan dibalik tahapannya. Nah, tapi sekarang setelah kalian punya angkanya, cari informasinya gitu ya. Kenapa sektor ini menjanjikan? Kenapa sektor ini tidak menjanjikan? Gitu ya. Saya termasuk orang yang sangat skeptis tentang tadi ya, misalnya apakah kepala daerahnya itu melakukan gebrakan dan segala macam gitu ya. Jadi ada sesuatu hal yang memang it's there or it's not there gitu ya. Jadi kalau misalnya memang tidak ada tidak ada peluangnya untuk berkembang di sebuah daerah, ya nggak mungkin. Contohnya misalnya daerah yang memang sebagian besar penghuninya tidak punya skill khusus sehingga kemudian ya kalau dia
tadinya petani, paling-paling polnya tuh dia meningkat menjadi industri manufaktur gitu ya misalnya, atau industri pengolahan. Karena dengan relatif mudah bisa dilatih lah secara keterampilan vokasionalnya. Tapi nggak mungkin dia misalnya mendorong agar industri TIK bisa tumbuh gitu ya. Nah di sisi yang lain bukan berarti terus kemudian kebijakan itu sama sekali tidak mungkin untuk bisa mendorong terciptanya pertumbuhan. Nah, contohnya kalau kalian pernah dengar yang namanya daerah Grobogan ya, daerah Grobogan itu di Jawa Tengah dulu merupakan salah satu daerah yang sangat miskin ya. Kalau kita lihat di Jakarta yang namanya tukang batu atau tukang tukang bangunan itu sebagian besar dia dari Grobogan. Kenapa? Karena daerahnya itu sangat kering, tanahnya pecah-pecah gitu ya. Jadi sulit sekali untuk mereka bisa bertani dibandingkan dengan misalnya Demak, Kendal atau yang lain. Tapi begitu dibuat ada waduk di situ sehingga kemudian irigasinya bisa menyalurkan air, maka kemudian daerahnya tumbuh ya untuk keperluan pertaniannya sehingga kemudian kemiskinannya juga terentaskan lah ya, sedikit berkurang ya angka kemiskinannya. Tapi juga kan tumbuhnya tidak berarti terus kemudian dia menjadi daerah yang kaya, gemah ripah lojinawi seperti di dalam bayangan Anda ya. Yang penting adalah orang tidak menjadi miskin di Grobogan karena kemudian petaninya bisa bertani dengan dengan irigasi yang cukup baik gitu. Jadi policy itu memang sesuatu yang menurut saya dapat berpengaruh, tapi juga saya rasa Anda harus bisa memperhatikan faktor-faktor lain yang jauh lebih esensial gitu ya ketimbang peran kepala daerah. Gitu. Oke, good discussion. Ada lagi pertanyaan buat Silka? Nggak ada. Kalau nggak ada, mungkin minggu depan kita masuk ke presentasi report 3 ya. Lalu kemudian Mbak Risma silakan kalau mau memaparkan report 4. Baik, di sini kalau untuk laporan 4, kalian sudah mengerjakan untuk laporan 1 sampai dengan laporan 3. Jadi untuk laporan 4 di sini kalian melakukan perakiraan normatif untuk wilayah yang ingin dicapai seperti kebijakan apa yang akan diambil berdasarkan dengan tren yang Anda dapatkan pada laporan 3, kemudian menjelaskan tindakan apa yang harus ditanggulangi misalnya jika pertumbuhan penduduknya sangat tinggi, misalnya kebijakan apa yang sebaiknya diambil untuk wilayah tersebut. Kemudian rencana yang diambil atau dilakukan untuk mencapai masa depan yang diinginkan. Misalnya kalau kalian merencanakan masa depan yang diinginkan wilayah tersebut itu menjadi kota bisnis. Jadi rencana apa yang kalian ambil dan kalian lakukan. Di sini sudah kalian nanti bisa baca apa saja yang menjadi alasan dalam laporan 1 sampai dengan laporan 3. Di sini saya juga sudah bikin bagaimana panduannya. Kemudian untuk ketentuannya seperti biasa, laporan ini maksimal 1.500 kata. Tidak termasuk referensi, tabel, dan gambar. Kalian boleh menggunakan referensi, tabel, dan gambar sesuai dengan tugas kalian, tugas laporan 1 sampai dengan laporan 3, tetapi hanya yang akan mendukung untuk strategi-strategi atau rencana dan kebijakan yang akan kalian ambil untuk wilayah kalian, sesuai dengan hasil-hasil dari laporan 1 sampai dengan laporan 3. Itu saja, Pak. Ada tambahan lagi, Pak? Ya, intinya yang saya harapkan adalah kan Anda sudah menampilkan di report 1 sampai 3, report 1 sama report 2, gambaran tentang daerah ya. Kalau gambaran tentang daerah untuk report 1 itu gambaran demografisnya, untuk report 2 itu gambaran struktur ekonominya. Nanti di report 3 Anda membuat proyeksi. Kira-kira di masa depan akan jadi seperti apa. Nah, proyeksi itu ada 3 hal. Yang pertama adalah kalau Anda nggak melakukan apa-apa, kota itu akan jadi seperti apa.
Tapi kalau Anda misalnya melakukan sebuah kebijakan, bisa saja kemudian dia berubah trajektorinya. Nah, yang report 4 ini bedakan dengan report 3 ya. Kalau yang report 3 Anda bicara mengenai proyeksi, likelihood-nya seperti apa. Tapi kalau report 4 yang Anda buat adalah saya maunya bagaimana gitu ya. Jadi skenarionya bagaimana. Karena saya maunya begini, maka kemudian menggunakan proyeksi yang sudah saya tampilkan di report 3, kira-kira skenario yang paling realistis seperti apa. Lalu kemudian tindakan-tindakan apa yang harus saya ambil. Jadi sudah mulai ada substansi perencanaannya di sini walaupun masih sifatnya abstrak, kira-kira gitu ya. Mungkin bentuknya belum sampai ke kebijakan yang sangat konkret ya, misalnya memberikan insentif kepada kelompok tertentu dan seterusnya. Tapi yang penting saya ingin Anda jelas ya, kira-kira apa saja kebijakan dan tindakan yang perlu Anda lakukan. Ada pertanyaan nggak? Yang mau kita lihat untuk di report 4 adalah kreativitas ya, bukan hanya sekedar ya mengeluarkan angka saja gitu. Ada lagi pertanyaan? Berarti ini kayak apa? Kesimpulan dan rekomendasi dari 3 laporan sebelumnya, Pak ya? Persis. Sebetulnya sudah rekomendasi ya. Kalau ketiga report sebelumnya kan masing-masing ada aspek kesimpulannya ya. Tapi sekarang yang saya ingin dengar adalah rekomendasinya apa. Anda kan, ini kan semua kan bentuknya memo, jadi Anda berikan ini seperti seolah-olah Anda berikan kepada kepala daerah. Ya. Memonya kepala daerah harus ngapain, kira-kira. Ada lagi pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, saya cukupkan ya. Terima kasih. Mohon maaf sekali lagi keterlambatannya tadi. Mudah-mudahan minggu depan saya udah mulai agak lega ya untuk rapat-rapat ini. Jadi minggu depan dan minggu depannya lagi kita sifatnya presentasi akhir saja. Yang nanti itu menjadi nilai UAS Anda. Selamat mengerjakan tugas ya. Semoga sukses semua. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Pak.